harapannya kemarin juga kita punya mimpi bagaimana warga sekolah itu peduli lingkungan. Karena waktu itu saya masih di level guru ya, belum sampai kebijakan. Kalau saya bilang membuang sampah pada tempatnya, kita nggak punya bak sampah lah, mau dibuang di mana kan? Karena yaitu saya jadi seleksi itu, terus alhamdulillah. Kemudian saya passion saya fullkan karena saya jadi pemimpin itu ternyata lebih enak. Kalau ada anak terlambat itu nggak disuruh nyapu, nggak suruh, kami suruh motongin daun. Selalu PR di setiap sekolah yang saya singgah itu gersang, banyak sampah. Berarti Ibu Ki sama aja dapat tugas tambahan menghijaukan sekolah ya Bu. Ya. Spesialis sekolah gersang. Di waktu saya di SMP 1 Klaten baru muncul penghargaan itu dan alhamdulillah saya langsung mencabut 2 penghargaan itu. Apa itu Bu? Yaitu yang pertama penghargaan Adiwiyata oleh Bupati, yang satu juara 1 sekolah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rini Yustiningsih dalam Selasar. Kali ini tamu saya istimewa. Klunya sama-sama perempuan. 2 sama-sama hijabers. Yang ketiga nggak sama-sama sih karena umurnya berbeda, tetapi semangatnya itu sama kayak anak muda. Namanya Bu Endah Sulistyowati. Beliau ini kepala sekolah sekaligus guru. Nah, kepala sekolahnya ada di Kepala Sekolah SMP 5 Klaten. Ya. Selamat siang Ibu Endah. Ya. Selamat siang Mbak Rini dan selamat siang semuanya. Halo sahabat Espos. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini. Senang sekali. Luar biasa kan, udah kelihatan kan vibes-nya, semangatnya luar biasa. Dan meskipun beda usia ya Bu, ngapunten, Ibu 60. Alhamdulillah. Wah, 60 nggak kelihatan. Tanggal 3 loh, Juli kemarin 3 pas Juli 60 tahun. Iya, Bahkan nggak kelihatan sama nih. Apa coba yang membedakan? Itu adalah vibes positif dari Bu Endah. Ada beberapa catatan saya Bu soal Bu Endah kepala SMP 5 Klaten. Yang pertama, Bu Endah ini kepala sekolah penggerak. Yang kedua, Bu Endah ini tour of duty-nya artinya pindah-pindah sekolah, tapi sekolahnya itu selalu menjadi sekolah adiwiyata. Nah, dan yang tak kalah penting, Bu Endah ini bisa juga disebut guru peduli lingkungan. Nah, ini nggak banyak loh. Biasanya tuh guru itu guru peduli mata pelajaran. Nah, ini guru peduli lingkungan. Dan nanti Bu Endah akan memasuki masa pensiun juga ya Bu, yang luar biasa. Istilahnya peduli lingkungannya itu nanti masih akan terus ditanamkan. Kita eksplorasi aja soal Bu Endah ini karena pasti ada kisah inspiratif yang luar biasa. Bu Endah, guru peduli lingkungan itu asal mulanya gimana? Nah, itu sih ceritanya saya itu dilabeli orang ya. Oh, yang melabeli orang. Iya, jadi kalau saya sih seperti guru yang lain ya. Hanya memang saya itu passion banget di lingkungan itu sejak ya saya mungkin sejak kecil seneng ya, mulai dari yang hal kecil itu waktu kecil saya seneng menanam ya, memelihara. Umur berapa tanaman. itu Bu sejak kecil? Ya saya mulai SD ya, inget-inget saya SD, tuh pernah saya nanam apa itu misalnya biji kacang kayak gitu itu saya tiba-tiba itu tertarik gitu, tapi nggak tahu ya dulu kenapa saya kok tiba-tiba seneng itu ya kayaknya alami begitu. Nah kemudian setelah jadi guru lah saya itu paling tidak nyaman kalau lihat kelas kotor, kemudian di situ ada tanaman nggak terawat. Ya, itu sebenarnya kepedulian saya nomor 1 mulai mengajak anak-anak ya, anak-anak, kamu seneng nggak sih misalnya sekolahan kita bersih, bebas sampah, terus bagaimana tanaman itu bisa kita pelihara, karena kita kan, ya kalau saya lebih juga mengedukasi anak-anak ya bahwa kita bagaimana harus mencintai. Salah satunya tanaman itu saya tidak kasih tahu, tapi saya tanya sebenarnya kenapa sih kita harus peduli sama tanaman, harus kita rawat gitu. Saya biasanya dengan anak-anak jarang saya kasih tahu ya, tapi saya explore. Nah, di situ kalau dia sudah bilang iya, di situ bisa untuk makanan. Nah, kemudian yang biasanya kemudian saya sering anak-anak mendengar itu lebih ke makanan, tapi dia kadang lupa bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu ya selain makanan kan ada oksigen, dan itu yang sangat mahal ya. Nah biasanya kalau sudah sampai ke sana diskusi kita jadi rame itu ya. Nah jadi saya mendekatkannya sebagai kepedulian saya itu ya, saya itu sebenarnya lebih
lebih tadi tanda petiknya senang yang bersih, senang yang hijau seperti itu. Sehingga saya sangat bahasanya sangat care gitu ya. Nah dari situlah kemudian ya apa-apa saya kerjakan, walaupun mungkin misalnya dulu saya pernah nambah jam di sekolah lain. Itu kan hanya nambah, artinya saya bukan sebagai guru sana. Ya saya bagaimana ngajak-ajak murid-murid, ngajak beberapa guru yang satu visi. Itu untuk coba ya tadi salah satunya peduli lingkungan seperti itu. Ibu, itu tahun berapa waktu Ibu mulai kepedulian di sekolah soal lingkungan? Kan waktu kecil memang sudah suka, tapi ketika mengawali masuk ke dunia pendidikan, kemudian ngajarin anak-anak peduli lingkungan seperti itu kira-kira pas kapan itu, Bu? Ya. Kalau pastinya saya mesti pas jadi guru ya. Itu tahun berapa itu Pak? Saya jadi guru itu tahun berapa ya? Saya udah lupa ya. 88, oke. Saya lulus 87, mungkin belum lahir ya. Enggak, aku udah lahir SD itu. Iya, saya 88 ya. Kebetulan saya lulus, kebetulan juga jurusan saya biologi ya. Jadi memang ya agak support tentang kesenangan saya itu. Ibu memang dari dulu pengen jadi guru atau gimana? Nah, kalau itu kayaknya enggak sih. Lah. Jadi sebenarnya saya kemarin itu dari cita-cita itu saya itu dulu cita-citanya apa ya? Kayaknya saya tuh nggak terpolarisasi dari teman-teman ya. Jadi saya dulu itu nggak punya harus jadi ini enggak. Gitu. Malah saya disetir sama orang tua di kedokteran. Katanya sih dulu saya pinter gitu loh, maksudnya bisa jadi dokter. Tapi selalu yang keterima pilihan kedua. Jadi misalnya saya ambil kedokteran, keterimanya pertanian. Terus di Undip itu keterimanya perikanan. Nah, kebetulan karena saya nggak seneng di situ, nggak saya jalani sampai kebetulan saya akhirnya nggak dapat tempat kuliah. Nah terus tiba-tiba saya tuh ingat saya diminta ibu saya daftar di IKIP. Nah itu sebenarnya waktu itu IKIP Jogja. IKIP bukan IKIP Semarang. Iya, IKIP Semarang. Ya. Yang sekarang jadi UNES. Nah, itu kalau tidak ada dewa penolong ibu saya, mungkin waktu itu saya karena saya juga nggak seneng gitu. Terus akhirnya saya terakhir ada pengumuman di IKIP, alhamdulillah itu biologi hanya berapa orang itu saya masuk. Nah disitulah kemudian saya ya akhirnya mengikuti alur ya, karena saya di IKIP, ya kemudian saya belajar dari guru dan saya baru sadar bahwa saya memang dunianya di situ gitu. Setelah saya belajar jadi apa ya dulu namanya praktek mengajar. Nah itu kok saya dengan anak-anak itu senang gitu ya. Jadi mulainya dari situ sih. Terus kalau saya fix di lingkungan itu kapan? Ya sejak saya jadi guru. Jadi kebetulan 88 itu saya lulus 87, ada seleksi di bulan Agustus kalau nggak salah, terus SK saya turun 88 Maret. Nah disitulah kemudian saya jadi guru dan waktu penempatan pertama saya mulai sangat eksis di lingkungan itu saya setelah pindah di Klaten karena kebetulan saya di Sukoharjo dulu ya waktu itu. Nah di sana saya di SMA Wedi itu memang daerahnya itu kering, kemudian tanahnya juga tidak bagus sehingga rasanya itu sekolahan itu gersang. Nah gitu ya, itu panas dulu. Ya mulainya kayaknya saya mulai aware itu dari sana itu. Jadi kemudian saya ngajak anak-anak, kebetulan anak saya itu kalau diajar yang aneh-aneh juga nggak seneng. Dia senangnya di lingkungan atau pokoknya di luar daripada pelajaran. Waktu zaman saya ngajar di sana ya, kalau sekarang mungkin udah beda sih. Anak-anak itu lebih senang mereka itu belajar di luar gitu. Nah kan saya biologi juga saya ajak keluar. Nah sehingga waktu itu saya pernah punya program One Student One Plant itu. Jadi satu anak merawat satu pohon. Itu ide ibu waktu itu ya? Iya karena sangat gersang sekolah saya itu. Memang waktu itu belum ada sama sekali program-program kayak gitu. Belum ada Adiwiyata. Dari ibu. Nggih, waktu itu termasuk Adiwiyata pun belum ada. Cuman saya ide saja gimana kalau kita tanami pohon. Nah, kemudian anak-anak supaya kita nggak beli pohon bagaimana bawa dari rumah. Nah, itu ide-ide awalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu waktu itu bawa satu anak satu pohon apapun. Ya, yang dia punya. Taruh di pot atau nanti ditanam di sekolah? Ada dua. Pertama kita coba di kayak di polybag gitu ya, di plastik. Ya dulu belum ada polybag ya, apa ya kayak tempat wadah. Ya mungkin kalau sekarang jadi kayak polybag gitu ya. Tapi dulu namanya belum ada kayak gitu-gitu itulah. Terus kita tanam di situ, ada yang di pot. Terus kita lihat progresnya ke sana-sana kan gitu ya. Terus ternyata dari hal-hal yang tanaman yang dia bawa, bunga pun boleh waktu itu dia apa bawa aja pokoknya, awalnya itu. Terus saya semakin ke sini sudah banyak pot bunga sudah ini, terus kita merambah ke tanaman keras kan gitu. Tanaman keras misalnya apa Bu? Ya anak-anak bisa sih mulai dari dia membawa biji-bijian yang tanaman buah kayak gitu kan, ada kayunya itu kami sebut yang tanaman ada kayunya keras. Itu tanaman keras ya? Nah itu kita tanam di sekitar sekolah. Harapannya kemarin juga kita punya mimpi kalau nanti besar kita juga bisa panen buah seperti itu. Dan itu kemudian berlanjut juga di sekolah-sekolah lain ya terus akhirnya dari sana
saya pindah ke kota, ya kan itu sekolah di lama itu di desa. Terus saya pindah di SMP 1 sama. Selalu PR di setiap sekolah yang saya singgah itu gersang, banyak sampah. Berarti Ibu Ki sama aja dapat tugas tambahan menghijaukan sekolah ya Bu. Ya. Spesialis sekolah gersang. Ya, dan termasuk ini walaupun di SMP 1 Klaten itu kan di kota ya, tapi memang tanamannya banyak Waktu tapi nggak itu. terawat ya, terus banyak sampah. Nah itu di situ saya mulai lagi berbenah. Jadi akhirnya yang dulu hanya tanaman sekarang sudah mulai ke sampah. Nah, Masuk ke sampah. sampah itu saya kelola sama anak-anak itu. Kelolanya gimana itu waktu itu? Ya karena waktu itu saya masih di level guru ya, belum sampai kebijakan. Ya saya hanya ide di jam saya saja. Jadi kalau misalnya saya ngajak anak-anak di jam IPA itu, saya kan memulai dari yuk kita bersih kelasnya dulu kayak apa kan gitu. Nyapu-nyapu gitu. Ya, pokoknya begitu ada jam saya itu bersih. Terus habis itu saya pikir-pikir kok ini kalau hanya dikatakan bersih kita nggak ada semacam komitmen gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah bisa loh belajar itu membuat, kalau dulu saya kontrak belajar gitu. Iya, Jadi iya. sekarang itu padahal namanya tahun 90-an berarti ya Bu ya? saya di SMP itu tahun berapa ya saya pindah itu? Udah tahun 2000-an 2000-an awal lah ya, 2000-an itu. awal. Itu sudah ada kontrak belajar dengan siswa. Ibu Saya bikin itu? Bikin ya, karena saya pikir daripada tiap hari saya mengingatkan ya, terus saya pikir kenapa sih kita nggak coba bikin kontrak belajar. Nah, kami tulis di buku kami yang buku IPA itu, kemudian anak-anak menulis apa sih kalau pas jam pelajarannya IPA, jam saya terutama, satu kelas harus bersih, buku ini ada kontrak itu, salah satunya adalah membuang sampah di tempat yang benar gitu. Itu menjadi komitmen awal sama anak-anak. Nah di situ kemudian diskusinya panjang, loh kita nggak punya bak sampah. Nah terus saya tahu, oh berarti permasalahan di SMP ini bak sampahnya kan tidak ada di tiap kelas begitu. Nah kebetulan waktu itu terus saya berembuk sama wali kelasnya, sama anak-anak, kalian punya kas nggak sih, kalau kita beli bagaimana gitu. Jadi itu akhirnya menjadi tanggung jawab anak-anak juga untuk beli bak sampah. Walaupun waktu itu saya bukan sebagai wali kelas ya, tapi ide saya karena guru butuh mata pelajaran biologi. Iya. Dan saat itu saya butuh tempat kan, kalau saya bilang membuang sampah pada tempatnya, kita nggak punya bak sampah lah, mau dibuang di mana kan gitu. Terus akhirnya ngambil uang kas itu. Nah seiring berjalannya waktu kemudian ya pas saja itu ada tantangan untuk sekolah penggerak, sekolah adiwiyata. Adiwiyata itu apa itu Bu? Nah kalau sekolah adiwiyata itu sebenarnya waktu zaman saya pertama ya, sekarang kan sudah terjadi pergeseran banyak. Kalau dulu sih sekolah adiwiyata itu lebih bagaimana dari sekolah yang mendapatkan apa itu kan sebenarnya kayak penghargaan ya. Nah, penghargaan itu sebenarnya hanya sebagai apresiasi gitu ya. Aja. Tapi sebenarnya bagaimana warga sekolah itu peduli lingkungan, tanda petiknya itu. Berarti apresiasi untuk warga sekolah peduli lingkungan gitu ya. Itu sekolah adiwiyata. Tandanya lahannya sekian hektar itu ada. Kemudian antara apa itu open space-nya sekian, itu ada syarat-syarat seperti itu di zaman saya ikut. Sehingga saat itu karena SMP 1 itu besar, kemudian lahannya juga luas dan juga di situ sudah banyak pohon-pohon. Nah itu bisa masuk kriteria. Nah kemudian kalau itu sudah baru kita ke actionnya apa, aksi nyatanya apa begitu. Nah saat itu ya sudah saya mulai anak-anak, saya mulai dari bagaimana pengelolaan sampahnya, kemudian konservasi tanamannya, pengelolaan air, penggunaan energi, itu kita sebar ke sekolah. Dan kemudian tiba-tiba sama Pak Kepala saya diberi tugas, ya udah ketuanya Ibu Indah aja gitu lah, karena suka memberi saran mungkin ya gitu. Nah sudah itu tantangan lagi, kalau dulu hanya di level mapel. Ya berarti meluas lagi. Berarti Ibu yang cikal bakal sekolah adiwiyata di SMP 1 Klaten itu bermula dari pelajaran biologi, yang kemudian soal kebersihan, penghijauan gitu, lingkungan diterapkan, lalu akhirnya meluas ya. Ke semua warga yang ada di SMP tersebut. Iya, kebetulan ya pas berbarengan di situ memang kami ada tawaran untuk ikut di sekolah adiwiyata gitu. Jadi ditawari tiap sekolah yang mau sesuai kriteria yang tadi saya sebutkan. Nah, terus akhirnya udah ini kita butuh pionir ini, terus akhirnya Ibu jadi ketua apa Bu? Ketua program adiwiyata. Ketua program adiwiyata di situ. Gerakannya apa aja yang di situ Bu? Tadi kan beli bak sampah gitu ya untuk yang sekolah. Yang pertama karena sekarang sudah levelnya lebih gede, ini langsung otomatis ada kebijakan ya. Jadi kalau kemarin saya idenya dari saya, tapi saya kasih Pak Kepala gitu, biar dia di SK-kan gitu loh. Kalau nanti saya juga tahu diri ya, artinya kalau sesama guru kan nggak enak ya kalau dia kemudian sevisi sama saya. Nah itu terus kita bikin sama Pak Kepala.
itu Pak, ini program Adiwia tuh kayak gini saya buat, jangan kasih SK nggih. Nah setelah orang-orangnya itu baru saya action sama teman-teman yang mau ngewang itu. Nah apa yang menjadi sasaran ya tadi kita mulai dari pengelolaan lingkungannya, terus penggunaan energinya supaya kita itu tidak terlalu boros seperti apa, termasuk listrik, kertas itu di air juga. Ya air itu menjadi prioritas, terus konservasi tanamannya itu menjadi hal-hal yang harus menjadi apa ya istilahnya fokus. Ya. Iya. Nah Bu, belajar dari mana Ibu? Kan kayak pengelolaan listrik biar hemat, pengelolaan kertas, pengelolaan ini. Ini kalau kita kuliah, itu ada namanya kuliah dulu sampai S2 manajemen pengelolaan ekonomi hijau atau apa. Nah Ibu belajar dari mana? Kalau yang saat saya di sana itu kebetulan saya S2 saya juga jurusan lingkungan ya. Jurusan lingkungan. Ya, jadi aplikatif ya. Ya, jadi support sistemnya ada. Pantesan Bu. Makanya saya penasaran ini bisa tahu soal pengelolaan sampah, pengelolaan ini karena background Ibu di S2 lingkungan ya. Di UNS kemarin. Kemudian itu angkatan pertama ya saat saya kuliah itu dan alhamdulillah saya waktu itu memang karena saya senang kebetulan waktu itu riset saya di Rawon Jombor itu. Jadi saya sangat prihatin kenapa Rawon Jombor ini kotor banget ya. Sedimentasinya tinggi, ya, terus eceng gondok dan lain sebagainya. Termasuk zonasi itu ide dari apa itu tulisan kalau S2 apa ya? Saya lupa itu. Tesisnya itu bagaimana itu disonasi karena itu ternyata juga menjadi biang. Nah dari situlah saya kalau ditanya dari mana belajar lingkungan ya selain saya memang punya kesenangan di sana terus disupport dari jurusan saya IPA, kemudian bagaimana manajemennya ya di waktu saya ngambil di ilmu lingkungan. Ibu, kalau sekarang ya kan ada istilah kayak kampus merdeka, apa istilahnya merdeka belajar gitu ya. Ibu sebenarnya dari dulu udah dengan metode yang seperti itu dong, istilahnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pelajaran itu supaya lebih aplikatif. Iya betul. Kayak biologi seperti itu. Iya. Jadi justru saya tuh sekarang melihatnya ya ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Saya terus flashback ya. Lah berarti saya waktu itu sudah guru penggerak ya. Akhirnya waktu saya jadi pengajar guru penggerak, kalau saya ditanya guru-guru itu, saya bisa cerita dengan nyaman sehingga dia bilang enak ya dibimbing sama Bu Indah itu dia apa-apa ngerti. Lah saya pikir loh saat saya jadi guru udah kayak di teori ini, cuman saya nggak ngerti. Saya kan memang kita butuh guru-guru yang seperti Ibu. Nah ya itu. Makanya tapi enggak waktu itu. Waktu saya juga pernah SD ya Bu ya. Ketika seorang guru mengajarkan saya SD SMP itu kan masih metode pengajaran yang top down. Terus model-model ceramah seperti ini. Ibu kan ini enggak dan itu mulai tahun 88. Dimulai tahun 88 itu loh. Ibu kenapa langsung punya ide seperti itu gitu? Idenya dari mana Ibu? Karena saya merasa kalau saya dijelaskan itu saya nggak seneng. Jadi saya mulai jenuh ya. Mulai dari SD SMP diterangkan terus kuliah begitu lagi. Terus tiba-tiba saya punya murid. Saya membayangkan kalau jadi itu kan. Jadi waktu saya melihat misalnya kalau mengajar itu kan sudah kayak ada planning gitu ya. Saya melihat ini misalnya oh ini tentang sel. Saya udah punya ide bagaimana sih anak ini ngerti sel. Saya nggak sel iyalah begitu. Itu nggak gimana? Misalnya contohnya seperti apa? Soal sel. Biasanya guru yang lain sel adalah ayo dibaca. Sel adalah gini. Nah, Ibu pakai metode yang seperti apa biasanya? Nah, kalau saya biasanya saya balik ya. Jadi anak itu saya gali bagaimana dia ingin tahu dulu. Jadi sel itu apa itu dari dia bukan dari saya begitu loh. Nah, jadi mungkin itulah yang sekarang di Merdeka Belajar itu seperti muncul ya. Jadi kalau saya lihat loh saya itu juga kalau ini tadi saya ngajar guru saya ya. Saya bilang lah kenapa penjenengan itu mengajarnya saja tidak sesuai apa yang dimerdekakan. Jadi kalau jangan misalnya disuruh itu sudah nggak merdeka tapi dieksplor sehingga dia rasa ingin tahunya muncul, keinginan tahunya bisa ada, kemudian dia akan kalau rasa ingin tahu kan berarti senang kalau ada masalah dia akan menyelesaikan solusi adanya seperti apa begitu ya. Nah dari situ akan muncul kreativitas sehingga profil pelajar Pancasila itu kan sebenarnya terbentuknya dari bagaimana anak bernalar kritis melalui how to do-nya dan lain-lain itu ya. How to application-nya juga. Nah dari situlah kemudian dia muncul semacam inovasi, dari itulah kreasi. Tapi kalau Bapak Ibu jelaskan sel iyalah baca di buku ini, kemudian disuruh diskusi lah wong itu sel aja dia nggak ngerti bentuknya. Nah kalau saya balik. Jadi dia ngerti dulu sih sel itu secara fisik kayak apa begitu. Nah sehingga kayak saya belajar di lingkungan tuh ya seperti itu. Sampah itu apa sih kamu lihat dulu sampah ini. Jadi saya nggak belajar sampah ada 3 macam enggak lihat ini sampah yang ada di kelas. Jadi Ibu bawa contoh juga kalau nggak usah gitu. Di kelas kan ada sampah. Jadi pakai sampai ada di kelas misalnya bungkus plastik, terus
sisa makanan misalkan. Daun, itu kan di itu. sekolah ada. Oh, jadi Ibu tinggal Ya, saya tunjuk-tunjuk aja ya, ini hasilnya di mana. Jadi bisa dibuat apa? Saya hanya diskusi. Saya sejak dulu, dan anak-anak saya yang biasanya sekarang udah pada lulus, jadi orang itu ya ceritanya saya lebih senang diajari Bu Endah itu karena enak gitu. Pemahaman ya Bu, Ya, poinnya mungkin ya. dia nggak jenuh sih kalau saya lihat itu. Bahkan kemarin juga ada yang guru saya itu mantan murid saya, dia tanya, loh Bu, saya dulu muridnya di SMP 1. Oh iya, lah kamu ambil biologi, ambil IPA. Iya, karena saya senang diajar Bu Endah. Nah, itu kan termasuk, subhanallah ya Allah, ternyata ada banyak yang memberi memberi inspirasi. Iya. Ibu, kalau boleh tahu, soal pengelolaan sampah tadi ya, soal sekolah-sekolah itu kan banyak tuh sampah plastik, kemudian juga bekas-bekas botol atau plastik dan lain sebagainya. Reuse ya, kan ada konsep itu reuse juga ya, didaur ulang atau pengelolaannya bagaimana. Nah, di sekolah yang Ibu terapkan, di yang SMP Klaten itu tuh gimana untuk pemilahan sampah? Pengelolaannya ya, manajemen sampahnya. Iya. Nah, ini saya punya ya inovasi sendiri ya. Apa itu inovasinya? Karena saya sering-sering melihat, kan kita ada konsep 3R ya. Iya. Ya, mulai dari reuse ya, recycle, reduce itu ya. Itu sudah sangat paham sih mereka. Terus saya coba-coba, kok akhirnya saya tuh dapat ilmu ya dari karena saya sering mencoba-coba itu, termasuk itu bahwa sebenarnya 3R itu urutannya ada versi saya loh ya, versi saya. Ibu, ya. Artinya karena saya sudah dapat praktek baik, saya coba urutkan, dan itu ternyata saya coba di sekolah yang saya puteri itu berhasil. Jadi kalau saya itu bagaimana saya mau membuat action sampah itu dengan anak-anak, saya tetap pakai 3R. Anak-anak harus kita pahamkan 3R itu apa, itu dia ngerti dulu. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan. Nah, ini kan kemudian ada inovasi kan, tidak asal-asal dijalankan. Nah, kalau saya 3R yang pertama itu reduce dulu kalau saya. Iya. Kenapa reduce? Karena kita harus dari diri kita dong. Kalau mau kita kurangi sampah, ya kita itu mengurangi pemakaiannya. Ya, secara personal harus aware dulu bagaimana saya mengurangi. Nah, itu saya coba sampai ke diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya sendiri juga, saya mau belanja ke pasar, itu sampai dibawa tas, karena saya mesti dikasih plastik-plastik, saya nggak mau. Nggak usah, saya pakai ini aja. Dan anak-anak juga diterapkan seperti itu? Nah, itu terus saya konsepkan ke anak-anak. Nah, itu coba, kalau saya punya waktu di SMP 1 itu murid saya yang saya ajar saja ya, waktu itu 6 kelas kali 8 kelas kali 32. Terus di SMP 1 itu 27 kelas kali 32, bayangkan. Dia punya orang tua, punya rumah. Dengan satu konsep dia reduce, dikurangi sampah baik di rumah, di sekolahan. Berapa itu? Nah, itu, dan ternyata juga saya lihat termasuk respon orang tua ini yang kadang bilang sama saya kalau pas jemput itu ya, Mem Endah itu terima kasih ya, sekarang misalnya namanya Adistia gitu. Adis itu kalau sekarang itu rewel, nih mama bawa tas nih supaya nanti kita ngurangin sampah. Ya, terus kita punya event sama Matahari, pernah belanja plastik belanja cantik tanpa plastik. Nah, itu pernah saya event pas hari sampah itu sama Matahari, anak-anak. Jadi sekolahnya Ibu kerjasama gitu? Awalnya sih enggak, kebetulan kan saya sering ada kampanye pas Car Free Day ya, waktu saya di SMP 1 itu sama anak-anak itu kita pungut sampah sama ngedukasi itulah. Waktu itu sama nggak tahu apa manajernya Matahari atau gimana, itu besok ada ini sampah apa yang mau dikeluarin, kita mau bikin event ini, oke kita bikin nanti temanya kayak gini. Nah, terus akhirnya itu kita jadikan program di sekolah juga, bahwa belanja cantik itu jika tanpa plastik, jadi bawa tas sendiri. Itu idenya dari Matahari waktu itu. Jadi reduce dulu ya Bu. Oke, reduce. Yang kedua, nah kalau kita sudah dirinya sudah mengurang itu kan udah banyak. Nah, kalau saya kemudian dengan anak-anak dan hasil saya mereplikasi ke anak-anak itu baru yang paling mudah lagi. Kalau sudah dari diri kita itu tadi kita mengurangi yang kedua kita reuse. Ya, jadi reuse itu kan bisa kan tadi misalnya kita punya bekas minyak itu ya. Nah, itu bisa untuk minyak lagi, dan saya selalu ingatkan nggak boleh ya kalian misalnya reuse-nya itu dulunya bekas minum misalnya terus kamu jadikan minyak, karena itu nggak akan nyambung. Maksudnya bekas minum? Misalnya ya botol bekas minum terus dikasih minyak. Oh, botol air mineral misalnya. Nah, misalnya gitu. Terus dikasih minyak. Ya, untuk tempat minyak gitu kan ya. Kan sama-sama bisa nampung. Ya, tapi itu saya belajar di lingkungan itu jenis-jenis botolnya mungkin berbeda ya. Kalau ini untuk nggak ini banyak yang tahu ini. Ya, kalau saya sih
karena anak-anak juga kadang ditanya kenapa mem gitu ya, karena kita tahu bahwa setiap plastik itu punya kesesuaian dengan benda yang mau dipakai itu yang mau beda kan diisinya. gitu. Siapa tahu kalau saya bahasa SMP ya tidak terlalu detail ya, misalnya nanti minyaknya itu punya kapasitas yang mungkin punya kelebihan ini, sedangkan plastik itu nggak bisa kan, bisa nggak sesuai. Zat-zatnya juga nanti bisa ya terserap. bisa tercampur. Nah, Oke. jadi reuse-nya itu lebih ke kesesuaian kalau saya seperti itu nggih. Terus nah baru yang agak rumit nih, itu terakhir itu recycle. Karena itu butuh apa ya, nah kalau saya lihat tidak hanya saya sendiri, saya butuh alat-alat lain, sarana lain untuk bisa melakukan itu. Jadi itu saya taruh paling belakang. Jadi kalau sebenarnya 2 ini udah cukup ya. Karena misalnya sebenarnya cukup ya? Cukup sebenarnya. Karena recycle prosesnya lebih rumit lagi kan? Lebih rumit lagi. Di samping itu kan kita butuh hal-hal yang lebih mungkin ke biaya. Keluar lagi biaya juga. Contoh paling gampang ya. Mereka bilang gini, kan murah pindah bikin sampah. Oke, itu diomong doang. Kalau kita bener-bener mau bikin kompos, nggak bisa loh cuma diomongin kalau mungkinlah kita hanya pakai misalnya ember, kita perlu beli. Yang paling sederhana aja. Kalau misalnya kita mau cangkul tanah, ya ada tenaga di situ. Ada tenaga di situ kan ribet lah. Saya melihatnya kayak gitu. Apalagi kalau kebetulan dari sekolah udah bilang nggak ada biaya gitu. Wah, susah lagi. Iya. Makanya kalau saya yang itu biasanya saya sendirikan, dan nanti kalau ada support dari pihak lain, nah misalnya saya sering digandeng LH ya, itu biasanya Benda butuh apa gitu. Karena saya sekolah di Wiyata dan sudah lulus itu biasanya kami ada MOU. Nah, baru nanti misalnya kayak kemarin kita dikirimi pencacah sampah, itu kan udah lumayan dulu. Apa itu, mesin itu, Bu? Mesin. Dulu kan ceritanya begini, kemarin waktu itu kami belum sekolah penggerak ya, waktu di SMP 1 kan juga kalau ada anak terlambat itu nggak disuruh nyapu, nggak suruh, kami suruh motongin daun. Serius, Bu? Iya, karena waktu itu. Jadi kalau anak terlambat itu apa nek zaman dulu itu disetrap ya, Bu? Ya, kalau disetrap. Berarti disuruh motongin daun. Iya, di situ kan kita banyak daun dari pohon-pohon yang jatuh. Ya, karena gitu. kalau nggak dipotong itu kompostingnya lama. Nah, jadi si anak ibu kasih gunting terus untuk motongin daun. Ya, jadi di situ sudah ada tempat kami yang namanya untuk membuang sampah itu kan sudah daun itu sudah ada sendiri. Nah, di situ biasanya kami kan kalau membuat kompos itu biasanya melalui ekstra atau melalui pelajaran saya begitu ya. Nah, itu terus ini belum sempat dipotong ya, Mem gitu ya. Sudah. Nanti kalau yang tahap itu saya akan berapa kamu motong? Ini ya udah nanti ke pelajaran pulang nanti selesaiin sampai gitu. Jadi dia motong daun sampai dengan pelajaran yang terlambat tadi habis ya, gitu misalnya hanya 5 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, tapi dari cara itu ternyata juga anak-anak itu akhirnya dengan sadar gitu ya. Ya, terus ikut di ekstra saya. Malah nanti jangan-jangan malah keasikan aku pilih motong daun daripada ngikuti pelajaran. Bukan di ekstranya, kan saya ada ekstra Adiwiyata ya. Ada ekstra. Ya, waktu di SMP 1 itu. Jadi dia membuat sampah, mengelola bank sampah itu di SMP 1 dulu kami ada ekstra itu. Itu diikuti oleh siswa dari kelas 1 sampai kelas 3? Ya itu ya, tapi yang volunteer ya, artinya yang mau aja gitu. Terus aktivitasnya apa, Bu, di ekstrakurikuler itu? Ya itu kami memulai dari pengelolaan sampah tadi kan nggak mungkin ya, hanya dikelola sama mas-masnya yang itu. Nah itu saya bantu anak-anak. Jadi anak-anak itu misalnya dari mulai memilah sampah, kemudian menjual sampah itu kan kami kadang begini, anak-anak itu kita ada bank sampah ya. Nah, bank sampah itu kan anak-anak kadang kalau botol bekas itu masih ada, itu mereka tumpuk atau bekas minum itu ya, bekas minum. Waktu di SMP 1 saya belum menggunakan karena saya belum kepala sekolahnya, saya belum berani pakai puasa plastik itu atau zero waste plastik itu belum. Jadi kami masih ada minuman kemasan, botol itu masih ada. Nah, kemudian di sana kan kalau anak-anak kan sudah saya minta karena kemarin yang awalnya kita hanya punya 1 bak sampah dari kas tadi, begitu kami ada program Adiwiyata, saya minta kepala sekolah, gimana saya dibantu untuk setiap kelas sudah ada 3 bak sampah, saya bilang gitu. Nah itu saya disupport sama anggaran sekolah, tapi waktu saya belum jadi itu ya nggak berani minta saya, ya karena ya nggak enak ya, ya biasanya nggak berani lah. Kalau kepala sekolah sih bebas ya, Bu, mau masak gitu. Ibu, kalau biasanya konsepnya, kalau Ibu kan diawali dari reduce dulu, kemudian reuse, baru recycle. Ya. Kalau di konsep umum biasanya apa dulu sih? Ya, yang saya tahu biasanya ada apa ya, reuse, recycle, baru reduce. Kalau di sana sih sebenarnya konsep urutan sih nggak ada, up to you ya, up to you. Tapi Ibu ya kalau yang paling tepat lah kalau menurut Ibu di konsep itu. Nah itu kemudian Ibu pindah ke SMP 5 Klaten.
Bukan, masih panjang jauh. lagi. Nah, di SMP yang tadi tuh, yang Wedi, itu dapat penghargaan? Belum, waktu tapi zaman saya belum ada. Di Klaten itu baru ya, Ya. yang Adiwiyata. Jadi waktu saya di Wedi itu belum ada adiwiyata yang kayak sangat inilah, ya. sangat bombastis Ya. itu belum. Jadi waktu saya di SMP 1 Klaten baru muncul penghargaan itu, dan alhamdulillah saya langsung mencabut 2 penghargaan itu. Apa itu, Bu? Yaitu yang pertama penghargaan adiwiyata oleh Bupati, yang satu juara 1 sekolah sehat di Sekolah kabupaten sehat. ya. Jadi waktu itu juga nggak nyangka ada dua-duanya kita dapat gitu ya. Terus atas prestasi itu kemudian ya akhirnya terkenal SMP 1 jadi sekolah yang bersih kayak gitu. Jadi Iya, pilot project, dari contoh awal-awal gitu ya. seperti itu. Terus habis itu ada seleksi kepala sekolah. Sebenarnya saya itu nggak pengen ya awal-awal itu. Saya tuh pengen hidup saya tuh nyaman, dan saat saya di SMP 1 itu saya udah bersyukur dapat sekolah dekat rumah. Karena dulu anak-anak saya tuh hampir tidak pernah istilahnya saya bisa 100% menjaga karena sekolah saya agak jauh. Itu saya udah bersyukur banget. Jadi kepala sekolah waktu itu? Belum, masih jadi guru di SMP 1 itu. Terus ada seleksi kepala sekolah itu, posisinya waktu itu saya nggak di Klaten, dan kebetulan juga guru-guru nggak ada yang mau ikut. Terus akhirnya saya duknya tertinggi ya, jadi pangkat saya itu dengan kepala sekolah waktu itu tinggi saya kalau nggak salah. Terus akhirnya harus pokoknya diambil yang paling tinggi, ikut ujian gitu. Terus akhirnya nama saya dikirim ke dinas itu. Dan posisi saya waktu itu masih di Jakarta karena kemudian saya juga instruktur ya, jadi kayak sering ada pelatihan gitu. Nah waktu itu terus saya pulang hari Senin itu, saya ikut upacara, kepala sekolah saya itu ngode-ngode, tapi saya nggak tahu kenapa dia ngode gimana maksudnya? Ya maksudnya kok dia itu mengamingo gitu loh. Terus itu kenapa sih bapak itu, terus akhirnya dia jadi saya, loh kamu itu ikut tes kepala sekolah kok melu upacara gitu. Jadi saya nggak tahu, surat tugas sudah ada di meja, cuman karena saya sering ngantor di lab, saya nggak ke meja kerja saya. Terus akhirnya saya mundur-mundur, nah terus dilihatlah suratnya terus saya langsung berangkat karena waktu itu saya udah agak telat. Nah terus akhirnya yaitu saya jadi seleksi itu, terus alhamdulillah saya ada di SMP 1 2 tahun ya kalau nggak salah, 3 tahun. Di kepala sekolah SMP 2 Karangnongko. Nah dari situlah kemudian saya passion saya fullkan karena saya jadi pemimpin itu ternyata lebih enak. Betul. Enaknya gimana jadi pemimpin, Bu? Ya kalau saya begini, kalau dari sisi ekspektasi itu saya bisa maksimal karena semau-mau saya mau apa yang ingin diharapkan bisa dituangkan. Bisa, karena itu ide dari saya. Original banget lah ya istilahnya, pengen opo wae. Jadi di SMP 1 SMP 2 Karangnongko yang dilakukan Ibu pertama adalah pendidikan karakter. Ya. Nah, contohnya seperti apa, Bu, yang dilakukan ke anak-anak? Yang pertama adalah saya benahi dulu kedisiplinan. Ya, setelah kedisiplinan, mereka sudah mulai merapat dengan saya, dan itu saya menggunakannya adalah pendekatan personal. Jadi sebenarnya kalian itu mau jadi apa, dan orang tua juga saya libatkan untuk apakah Bapak Ibu pengen nggak sih kalau besok anaknya itu jadi orang sukses. Ya pengen pula, itu nggak bisa kalau caranya seperti ini pendidikannya. Nah terus akhirnya dari situ saya itu cepat banget, saya nggak jangka ya waktu itu saya pindah September itu, kemudian saya berbenah September Oktober, dalam durasi waktu sampai Juni itu kami terus, artinya bagaimana kita membuat gebrakan mulai dari karakter bagus, setelah itu bagus anak-anak kami sentuh ke sampah, sama di SMP 1 saya replikasi di sana. Terus kebetulan alhamdulillahnya guru-guru kami di SMP saya yang tidak yang 2 Karangnongko itu juga seperti saya, banyak yang senang di lingkungan gitu loh, jadi lebih cepat sekali. Nah saat itu kemudian saya tanya, waktu itu guru-guru kami itu karena kami nggak dapat murid, itu biasanya mulai Januari itu guru kami itu sudah door to door ke rumah-rumah mencari murid, terus dia kasih seragam sama uang supaya sama tas kayak gitu supaya mau sekolah di tempat saya. Sampai seperti itu. Seperti itu, makanya ya sekolahan saya itu kecil dan 12 kelas. Nah saat itu kemudian saya tanya guru-guru, kenapa harus begitu? Nanti nggak mau sekolah? Oke, Bapak Ibu coba kumpulin uangnya berapa saja begitu. Terus kita kumpulkan. Mau nggak coba kita mulai dari kita bikin sekolahan kita itu menyenangkan, kan itu kumuh banget ya waktu saya itu, warnanya juga tidak pernah dicat gitu. Ya sebenarnya dicat sih cuman karena tidak diopeni, tidak dirawat lah ya. Tidak dirawat. Jadi uang yang semula untuk door to door ngasih seragam yang dari guru-guru itu dikumpulkan. Kemudian kita pakai, pertama adalah ngecat, dan kita bikin warna yang macam-macam itu. Terus kita bikin ya mulai mengecat tembok, kemudian mulai anak-anak yang
kita libatkan bawa apa itu cat untuk ngecati, sampai ngecati apa ya kemarin itu saya di sekolahan saya itu ngecati meja kursi karena orek-orekan itu loh. Kan saya pengen banyak tulisan-tulisan tip gitu ya, spidol gitu. Spidol itu putih-putih itu banyak kan. Itu dicat sama anak-anak sehingga kelasnya itu jadi lebih cantik gitu lah ya, indah, seger. Itu pakai dana apa itu, Bu? Ya dana anak-anak. Alhamdulillah kan saya supaya nggak keluar uang. Jadi saya Adiwiyata itu sebenarnya kalau mereka bilang sangat apa mahal itu ya itu sebenarnya sekeliru sih, kita bisa menggunakan kemitraan sama anak-anak sama orang tua. Kas ya, misalnya kas dan ya, sebagainya. jadi misalnya kalau saya bikin event. Nah, jadi ayo anak-anak besok ada event kita. Jadi anak-anak itu supaya taman saya diopeni anak-anak, saya bikin namanya lahan asuh. Taman asuh itu saya mulai di SMP 1. Iya. Jadi dan itu kalau kita ada lomba taman itu orang tua yang beliin tanaman itu karena dia juga bersaing sama kelas lain. Kelas yang lain, gengsi dong, Bu. Iya, betul. Jadi akhirnya ngirit kan. Nah, itu saya bawa lagi ke sekolahan saya yang di gunung itu. Sama, ternyata orang tua juga sore itu masuk noto-noto itu. Jadi sekolahan dalam waktu 6 bulan itu sekolah jadi warna-warni, kemudian tanamannya banyak, bersih gitu. Dan tahu enggak, waktu kami ada PPDB, biasanya kan kami meluluskan 4. Yang daftar aja enggak ada biasanya. Ya hanya sedikit. 4 apa maksudnya? 4 kelas. 4 kelas, satu kelasnya? Satu kelasnya 20. Dulu ya 32 kalau ya ada yang kurang sih kalau kemarin itu. 4 kelas berarti sekitar 120-an lah ya. Oke. Nah, yang daftar sebelumnya sebelum yang itu, tapi itu pun kadang nggak full sih, nggak full 32 gitu. Nah, terus waktu kami ada PPDB itu ternyata yang daftar itu banyak sekali, hampir 100 berapa 80 itu. Dan teman-teman, Bu jangan ditolak, Bu jangan ditolak. Lah nanti ditaruh di mana, kan saya juga nggak tahu ruangannya. Kan cuma 4. Iya, karena selama ini mereka itu sangat sulit mencari murid. Nah, berarti sebelumnya tuh nggak pernah tercapai kuota itu. Nggak pernah tercapai, mereka sampai door to door aja hanya 4 aja nggak full. Dengan cara yang Ibu lakukan mengubah wajah sekolah menjadi lebih ramah, mungkin gitu ya, Bu ya. Itu. Menjadi lebih ramah. Di tahun pertama, akhirnya terpenuhi, daftar semua, saya dimarahi dinas. Kenapa? Harusnya nambah kelas itu izin. Tapi di dalam ngendi, Bu? Ya, tapi waktu itu kami ada 2 ruang kosong ya. Akhirnya kami bersihkan sama matur orang tua, kan saya nggak punya dana ya waktu itu. Pak ini bisa nggak? Udah Bu, nanti waktu kelas 7 masuk itu mereka melakukan diskusi, kemudian kami dibantu mengecat, terus yang satu saya taruh di lab. Akhirnya punya 6 kelas. Jadi total 6 kelas, rekor berarti? Iya, dari 4 loh itu, dan sekian tahun nggak pernah dapat mencapai 6 itu. Rekor itu? Iya, alhamdulillah. Itu gara-gara ya kita pendekatan tadi ke lingkungannya jadi bersih. Terus tahun kedua saya mulai ada masalah lagi. Sebenarnya itu tahun pertama saya itu kan itu saya mulai September ya. Saya itu sejak Januari itu sudah heran. Sekolah saya itu kok nggak punya buangan sampah, itu dibuang di mana? Jadi dibuang di mana, Bu? Nah, itu saya tuh kan kemarin di tahun pertama itu saya udah ngerti mereka itu buangnya di kali. Loh. Nah, terus saya tanya. Waktu itu? Iya, betul. Itu tahun berapa kalau boleh tahu, Bu? 2016. 2016. Masih buang di kali? Masih dibuang di kali. Masih ada ya? Masih ada karena di atas itu kan saya di lereng Merapi, yang namanya kali nggak ada airnya. Oh, jadi batu-batuan aja? Iya, batu-batuan. Jadi mereka buang di situ. Terus pernah saya tanya, dan itu sebenarnya PR besar saya, cuman saya nggak nyentuh itu dulu karena saya mau ke cari murid itu ya. Karena nanti ke sana kita akan betulkan. Nah, terus waktu saya tanya, lah ini buang nenggon gini, nggak apa-apa buang itu nggak ada airnya, atau nanti kalau ada kena air hilang. Nah, kan mikir. Nah, saat itu saya sudah ada di komunitas Sekolah Sungai Klaten. Nah, saya masuk di komunitas itu, dan PR saya memang saat di Klaten sudah resik-resik sungai, program kami namanya resik-resik sungai, dan itu kepala hilir ya, Bu ya, ikutnya ya itu ya. Kepala sekolahnya Pak Sekda, dan itu menjadi pilot project nasional loh, Sekolah Sungai Klaten itu. Iya betul. Karena akhirnya kan direplikasi ya. Nah, saya ada di komunitas itu. Terus saya dipindah di atas itu, saya baru tahu kenapa kalau Klaten sudah kita resiki sungainya, mesti teko sampah meneh. Ternyata dari termasuk sekolah saya. Dan yang menyumbang sekolahnya itu. Iya, betul. Terus saya bilang, terus akhirnya waktu itu dibentuk Serikandi Sungai kan sama Pak Prof. Ratman itu, saya masuk di pengurus inti. Wah, PR gini, kondangan sekolah. Betul, terus itu bulan Juli ya, bulan Ibu Juli. bikin pembuangan itu. Terus saya mulai bikin sama masyarakat, saya dekati Pak RT RW. Bagaimana kalau kita bikin membuangnya sampah itu, kan di sini sungai di depan sekolah itu, kemudian di depannya ini kita beri ada tanah kosong, kita gelombang apa ya? Bukan, kita bikin rumah sampah. Jadi nanti diambil oleh LH.
gitu. Berarti Elha naik gunung dong? Karena itu bisa Ngambilin seminggu sampah-sampah sekali begitu. Seminggu sekali. Contohnya. Jadi nggak lagi ada yang buang di sungai, ya itu terselesaikan. Terus kemudian karena kebetulan saya juga merasa bertanggung jawab terhadap sungai itu, saya cari kebetulan saya sama Pak Camat, tanya Camat Karangnongko itu, saya tanya, Pak, saya mau ngelola sungai di sini ya supaya kami nanti di kota itu lebih tidak ada sampah. Dari mana saya mau mulai mengelola sungai, kan saya nggak paham. Nah kemudian di sana ada sungai yang memang bisa kami rawat dengan anak-anak, dengan orang tua, dan juga dengan masyarakat desa itu, namanya Sungai Poitan. Nah, disitulah kemudian saya mengelola sungai bersama anak-anak, bersama merawat gitu ya, bersama masyarakat. Nah, saat itulah kemudian di anak-anak kami itu, ya seneng waktu itu di pinggir sungai itu untuk aktivitas. Nah, untuk aktivitas, dan saat itulah Pak Ganjar berkunjung ke sekolah saya itu di situ, gara-gara saya ngasuh sungai itu, dan penduduk Karangnongko tahu Pak Ganjar datang, akhirnya semuanya yang di lereng di sekitar sungai di Das itu ikut membantu sampai terakhir ini kami masih kelola walaupun saya ada di sana. Berarti Ibu bisa disebut dong Mother of River. Ya enggak lah. Ibu. Iya, saya ingin tahu. Setiap sekolah kemudian dari Karangnongko kan ke ke SMP Jogonalan, terus pindah lagi. Setiap sekolah yang Ibu tour of duty tadi itu pasti ada apresiasi sekolah adiwiyata dan Ibu mengubah sesuatu. Support Ibu siapa sebenarnya? Support sistemnya Ibu. Kenapa Ibu bisa sampai kalau dalam tanda petik seliar itu gitu loh. Bikin program-program iku babat alas ini dan lain sebagainya gitu. Saya sih sebenarnya siapa yang dukung saya, support saya tuh kayaknya ya diri saya sendiri sih. Saya tuh begitu melihat segala sesuatu dan itu saya bisa, itu tantangan saya untuk bergerak. Keluarga protes nggak Ibu sibuk kayak gitu? Ya mungkin karena guru, lingkungan, aktivis gitu. Ya mungkin protes ya. Tapi karena mereka akhirnya memahami kalaupun diprotes ya nggak ada perubahan gitu ya. Nah, akhirnya ya mereka akhirnya mengikuti. Akhirnya mengikuti juga ya. Iya. Ibu kalau boleh tahu lagi juga nih ya Bu ya. Ibu dari sekian banyak sekolah yang diampu, yang menurut Ibu paling berkesan yang mana itu? Semuanya berkesan karena saya melihat setiap sekolah itu memberi kesan yang berbeda ya. Oke, dan tantangannya berbeda juga. Tantangan berbeda sampai yang saya nggak nyangka sekali itu di SMP Jogonalan itu ada 3 lokasi dan saat itu juga saya bisa satu-satunya sekolah adiwiyata mandiri ya waktu itu di SMP di Klaten. Dan itu saya menerima penghargaan dari menteri dan ini harusnya tahun ini kalau saya nggak dipindah saya ke ASEAN sih. Nah, kemudian saya digeser di SMP 5, disitulah PR-nya sama lagi ke lingkungan dan ternyata di tempat saya itu sama waktu saya di SMP 1 baru lulus di kabupaten, di provinsi belum, dan itu satu-satunya sekolah yang di kota yang belum lulus gitu. Jadi saya diberi PR sama dinas sama LH, gimana pindah udah punya pengalaman kemana-mana, udah nasional, udah adiwiyata mandiri, kemudian di SMP 5 dapat dan alhamdulillah kemarin itu dapat lagi SMP 5 lagi. Luar biasa sama Pak PJ Gubernur. Orang tua pada nggak protes Bu, orang tua siswa misalnya, wah anak Bu Indah itu repot, dadak nggawa tanduran, dadak gini, ada nggak protes-protes yang kayak gitu? Ya awal-awal ada sih, terutama kalau tanduran sih mereka no problem. Yang mereka mulai agak protes itu saya ada program puasa plastik. Apa itu puasa plastik? Ya, puasa plastik itu saya mulai di Jogonalan ya. Kalau saya sebenarnya sudah start di SMP 2 Karangnongko, terus saya dipindah. Jadi terus saya teruskan di Jogonalan. Bahwasanya secara kebijakan kami itu mengurangi adanya plastik di sekolah. Itu mulai dari puasa dulu kita kurangi. Jadi contohnya anak-anak harus bawa minum dari rumah, pakai wadah, terus ke kantin itu bawa itu pilotingnya sebenarnya dari sekolah saya itu. Karena saya mulai ngurusi itu di 2017. Tahun 18 saya bawa di SMP Jogonalan karena saya pindah di sana dan di situ kan kemudian supaya nanti tidak banyak sampah anak-anak harus sarapan pagi. Nah, sarapan pagi kan sudah ngurangi sampah lagi. Iya. Nah, dari situlah kemudian yang protesnya ya harus masak itu. Padahal sebenarnya sekarang saya lihat itu ke stuntingnya sudah mulai bagus, gizi buruknya kurang juga. Iya, jadi pagi-pagi orang tuh harus masak ya. Biasanya belajar itu. Tapi kalau bawa-bawa malah saya disupport orang tua kok. Baik, aku masuk ke segmen yang kedua ya. Cita-cita aja sih Bu Indah. Ini kan nanti pensiun ya, 60 tahun. Apa rencananya? Kalau saya itu aktivis simple lingkungan. ya. Jadi
yang sudah baik itu akan saya teruskan. Kebetulan saya sejak dulu di pendidikan ya. Kebetulan saya di lingkungan dan pendidikan itu pernah membawa saya juga juara 1 di tingkat ASEAN. Ya itu saya mengelola lingkungan dan itu saya risetkan, kemudian saya buat presentasi. Di situ saya bisa memberi contoh waktu itu di ASEAN ya. Saya nggak nyangka bahwa riset saya yang kecil itu bisa memberikan warna. Nah itu kemudian saya tulis ternyata dan itu banyak diapresiasi. Nah saya juga seneng nulis. Jadi kalau nanti saya mau pensiun apa sih saya tetap yang baik-baik saya kerjakan. Terus saya akan menulis cerita-cerita baik itu. Nah, iya, menarik itu, Bu. Kita nanti bisa dibukukan, dibukukan dan nanti. Jadi rencana jangka pendek nulis ya, Bu. Nulis ya, nulis. Rencana jangka panjang bikin LSM jangan-jangan soal lingkungan. Kalau itu saya ikut saja ya. Kalau saya sih nggak terlalu pingin nampak sekali karena saya di komunitas saya sudah cukup banyak. Saya tuh artinya begini ya. Kalau saya melihat saya bikin LSM atau apapun. Atau kita bikin semacam wadah gerakan, apapun, iya, itu saya ketemunya ya teman-teman itu saja. Orangnya itu aja. Itu saja. Jadi sama aja makanya menggeluti yang ada sekarang. Ya saya itu dan kalau saya tantangan saya justru saya mau bagaimana sih bisa nggak sekolah atau pendidikan itu mensupport bahwa kalau relawan ya, saya sebut relawan itu karena orang yang mau peduli pada lingkungan tanpa apa-apa itu tanpa pamrih itu sangat sedikit. Contohnya tadi saya ada di Sri Kandi Sungai, ketemunya itu lagi. Terus nanti ketemu di apa di misalnya sekarang di Sekber sekretaris bersama pengelola waduk, ya itu lagi. Terus saya pernah yang sampai saya tuh heran, sampai ke Jakarta ya, kalau saya di komunitas Solo Raya, ke Jakarta ketemunya itu tuh. Kenapa cuma kita saja yang ngurusin? Nah ini contoh kalau saya tantangannya bagaimana sih, apakah kita gerakan perlu, ini jadi gerakan bersama gitu. Ya itu cuma orang dari, itu aja kan. Iya kalau saya mungkin dari pendidikan bisa loh. Pendidikan bisa ya. Jadi kalau misalnya saya pernah ke India ya tahun 2000 berapa ya kemarin tuh. 2010 kalau nggak salah karena saya juara di ASEAN itu ada disuruh kayak ya mengunjungi mengajar di beberapa kampus di beberapa sekolah. Di sana itu tahun berapa ya saya agak lupa 2010 atau 2012 ya. Di India itu anak-anak itu dari di sini preschool itu sudah belajarnya dia sudah pakai tablet itu ya. Nah di situ itu sudah ada misalnya games dia gitu. Ya nama-nama hewan, jenis-jenis hewan itu dia kontekstual bener. Dan di situ yang saya tanyakan ke gurunya, dia satu memang namanya apa, tapi apa yang dia tanya pertama, bagaimana ini bisa hidup. Nah, sehingga dia care-nya itu memang sejak kecil. Oh, dia harus dikasih makan, dia dikasih. Terus saya bilang, oh gini ya caranya. Jadi bukan ini warnanya apa, ini enggak. Ini namanya apa? Iya, tapi bagaimana ini makanannya supaya dia bisa hidup. Ini Bu Indah ikutnya guru langka ini. Ya, maksud saya kalau ini bisa menjadi kurikulum, ya mungkin kita nggak terlambat loh supaya Indonesia sudah target 2045 itu sampah. Oke. Menarik banget ya. Sekarang kita mau masuk ke segmen ini. Ini kalau dirunut ya, ceritanya Bu Indah itu bisa 2 hari 2 malam. Soalnya pengalamannya panjang banget. Tapi kita akan masuk ke segmen, Bu. Saya akan melemparkan 5 pertanyaan. Dan nanti ada pilihan. Dan Ibu harus menjawab cepat. Disertai alasannya, gitu ya. Wow, apa ini? Ini pertanyaan juga dari hasil yang wawancara tadi itu. Oke ya. Pertanyaan pertama. Siap. Pohon atau bunga? Pohon. Kenapa? Karena pohon itu lebih sustain dan dia bisa menghasilkan banyak bagi siapapun. Kalau bunga kan hanya satu orang. Oke, pertanyaan selanjutnya, akar atau ranting? Akar dong, karena dia harus menguatkan. Ini filosofi semua ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanian atau peternakan? Saya lebih senang pertanian karena di situ lebih rumit dan itu ya saya lebih ke bermaknaan, manfaatnya lebih banyak dari pertanian ya. Ya karena kalau pertanian itu lebih banyak dia supportnya itu kan bisa dari makan ya, dan karbohidrat itu kan lebih lama daripada kalau peternakan ke protein ya. Nah jadi dan itu lebih mudah, tidak ada high risk-nya. Nah, ini sekaligus pelajaran biologi. Iya betul. Pertanyaan yang keempat ya. Oke, pertanyaan yang keempat ya. Nilai-nilai penghijauan, lestari, atau nilai-nilai digitalisasi? Saya lebih ke lestari. Kenapa? Karena di situ tadi saya lebih melihat lingkungan itu bagian dari hidup ya. Dan kalau kemudian kita benar-benar memelihara, mencintai, itu dia akan kembali ke kita. Dan itu saya rasakan sendiri. Saya sering kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Wih, itu menarik. Wah, luar biasa. Ini dapat quote banyak loh. Oke, pertanyaan terakhir. Guru atau aktivis lingkungan?
Ya kalau saya lebih ke guru dulu, karena saya kalau aktivis nggak bisa ke ranah macam-macam ya. Tapi kalau guru saya bisa mengedukasi mulai dari anak saya, kemudian kemudian bisa ke orang tua, bisa ke teman guru. Tapi kalau saya aktivis dan maaf bahasa aktivis di Indonesia itu kayaknya kok menjadi tidak friendly ya. Ya lebih kepada Ya. kayak pergerakan. Ya, gitu kayaknya Apa dia ya? harus. Kita apa dong ganti kata aktivis lingkungan ini dengan Saya kok penggerak lebih senang lingkungan kali ya? penggerak lingkungan Penggerak atau lingkungan. relawan saja. Saya Ya, sering sebut relawan. mereka Nah relawan. kalau itu gitu lebih. guru atau relawan lingkungan? Nah, kalau itu dua-duanya saya senang karena kalau lebih ini saya lebih ke guru saja karena di situ lebih bisa Ada ya, guru pun bisa jadi mengubah relawan sistem. lingkungan kan. Ya, kalau Oke, bisa dua-duanya. pertanyaan ini yang terakhir, quote ataupun pesan untuk generasi muda yang sekarang, termasuk juga untuk para guru yang masih muda-muda ini. Silakan Bu Endah bisa langsung menghadap ke kamera untuk Sobat Expos. Baik, ya kalau saya pesankan ke teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin masih aktif, pengalaman saya selama saya menjadi guru itu sebenarnya kita mendidik ya. Salah satunya mendidik itu mulailah dari kita mengenal siapa yang akan kita didik. Di situ kita bicara dengan hati. Ajak mereka itu mengetahui sebenarnya dia itu choice and voice-nya apa. Sehingga disitulah nanti aset dia itu bisa kita berikan. Tentang digitalisasi, oke, itu support banget. Kalau kita bekerja tanpa kita expose, siapa yang tahu dong? Nah, kalau saya ya itu kita bekerja dulu, kemudian Bapak Ibu guru didik mereka dengan baik, terutama juga nanti masuklah melalui lingkungan, karena disitulah sebenarnya masuk semuanya. Terus yang kedua, jangan lupa itu digitalisasi juga. Misalnya itu paling gampang lah kita tularkan, kita bagi aksi-aksi nyata itu. Nah, itu nanti insya Allah akan menjadi virus-virus baik dan saya punya tantangan tadi bagaimana sih kita mencari orang yang senang lingkungan menjadi relawan itu kok masih langka. Nah siapa tahu dengan cara-cara ini akan muncul relawan yang banyak sekali dan insya Allah suatu saat Indonesia bebas sampah itu bisa tercapai. Itu saja. Luar biasa. Oke, Sobat Expos, tanpa panjang-panjang, inspirasinya banyak banget. Ya. Ada garis besar yang harus kita lakukan bahwa soal lingkungan itu bukan tanggung jawab 1-2 pihak saja ya Bu betul, ya, ya. termasuk juga kita semua. Seorang guru pun bisa menjadi relawan lingkungan dan seorang anak didik pun sangat bisa untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Saya Rini Yustiningsih undur diri. Bu Endah, terima kasih banyak. Inspirasinya dari ini bisa menular ke yang lain. Amin, Kita jumpa untuk Selasar episode-episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Enak kok duduknya. Iya. Gimana? Sudah Jadi kan? ini mau nambah Bu. Mbak siapa tadi? Mau nambahin ini. Oh iya ini. Sebentar Bu. Ulang tahun. Oh iya. Happy birthday to you. Nah ini. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loh Bu, aku juga nggak tahu loh Bu. Makanya tadi aku langsung ngomong. Ibu, selamat ulang tahun, 60 tahun Ibu, berkah barokah Ibu luar biasa. Nggak banyak ya guru yang kayak Bu Endah ya. Tadi saya dapat cerita, ya Allah, aku juga ikut terharu. Saya bisa membayangkan bagaimana di Karangnongko itu, yang atas ya Bu ya tadi ya, yang di Gunung Merapi. Wow, luar biasa loh, seorang guru mengubah dari yang biasa buang sampah di sungai menjadi tidak di sungai, dan ini semoga menular ya Bu ya. Amin, amin. Ibu, aku terharu loh Bu. Terima kasih. Bu, saya juga nggak tahu loh Bu ini. Dan Ini nggak ada tiup lilinnya. Alhamdulillah. Oh, di studio nggak boleh ada lilin. Bu Endah make a wish di Iya ini biar dong. rekan-rekan. Ini dipegang dong Bu. 60 tahun teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sebelum saya make a wish, terima kasih sekali untuk teman-teman dari Solo Pos. Selama saya merasakan ulang tahun ini yang paling spesial di saya usia 60 tahun. Banyak sekali yang memberi support, termasuk hari ini saya juga tidak menyangka ini bentuk kasih sayang yang saya nggak kenal loh sebenarnya. Ini kalau saya jadi siswa-siswanya di sini, saya bisa bayangkan mereka pasti nangis Bu. Ya, saya saja juga sangat terharu. Terima kasih sekali dan saya akan mengingat ini semua. Insya Allah harapan saya untuk usia saya 60 tahun ini, mudah-mudahan ke depan insya Allah saya masih memiliki semangat yang luar biasa untuk terus bergerak bagaimana lingkungan itu menjadi
menjadi bersih, indah, dan terutama memiliki nilai manfaat. Yang kedua juga saya ingin terus berbagi dengan teman-teman, memberi inspirasi bahwa apapun itu kalau kita mau dan kita bersungguh-sungguh dan kita lillahi ta'ala, insya Allah itu akan dipermudah oleh Allah. Amin.